Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ku Buat Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Bisa ceritakan dengan aku apa yang sebenarnya terjadi, Bi? Dari mana Bibi tahu kalau Mas Aji seperti itu? Bi Ida terdengar mengembuskan nafasnya. Jadi seperti ini, Non. Saat Non Ria tidak ada, Bibi melihat Den Aji dengan seorang perempuan. Mereka terlihat sangat mesra, seperti sepasang kekasih. Aku mengangguk dan terus mendengarkan penjelasan dari Bi Ida. Bukan hanya sekali Bibi melihat mereka, Non, tapi berulang kali. Dan Bibi bisa memastikan kalau mereka memang punya hubungan khusus. Terus, Bi, apa ada lagi yang Bibi tahu tentang Mas Aji? Kalau Bibi tahu sesuatu, katakan saja dengan aku. Lagian Mas Aji tidak ada di sini, jadi Bibi tidak perlu takut lagi. Ada lagi, Non. Beberapa kali Bibi pernah lihat kalau Den Aji mengambil perhiasan dari Non Ria, tapi Bibi tidak berani mengatakan hal itu karena diancam oleh Den Aji. Ya, aku juga ingat beberapa kali memang sempat kehilangan perhiasan. Namun pada saat itu aku sama sekali tidak curiga dengan Mas Aji. Malahan pada saat itu aku sangat ingat Mas Aji pernah menuduh Bi Ida yang melakukan ini semua. Mas Aji juga pernah memintaku untuk memecat Bi Ida. Namun aku tidak melakukan hal itu. Aku tidak mungkin memecat Bi Ida, karena Bi Ida sendiri sudah bekerja sangat lama di rumah ini. Aku juga percaya dengan Bi Ida kalau beliau tidak akan mungkin macam-macam. Saat itu aku juga heran, kenapa Mas Aji seperti tidak suka dengan Bi Ida. Namun sekarang aku sudah tahu jawabannya, kalau Bi Ida memang mengetahui rahasia dari Mas Aji. Makanya dari itu dia ingin Bi Ida pergi. Ya, untungnya aku tidak percaya saat itu. Kalau tidak, aku akan kehilangan Bi Ida, orang yang sangat baik dan tulus denganku. Apa kata Mas Aji, Bi? Tanyaku kali ini. Kata Den Aji, dia akan menyakiti Non Ria kalau sampai Bibi buka suara. Karena Bibi sayang dengan Non Ria dan sudah menganggap Non Ria sebagai anak sendiri. Tentunya Bibi tidak ingin kalau Non Ria kenapa-napa. Den Aji sepertinya tidak main-main dengan ancamannya, Non. Bibi hanya takut. Aku mengangguk dan kali ini memeluk Bibi. Terima kasih ya, Bi, karena akhirnya sudah mau jujur dengan atas apa yang terjadi sebenarnya. Tapi aku sudah tahu semuanya, Bi. Semua kebusukan dari Mas Aji dan Mas Aji sudah pergi dari rumah ini. Bibi sangat lega mendengarnya, Non. Karena orang seperti Den Aji itu sangat tidak pantas mendapatkan Non Ria yang baik. Iya, Bi, alhamdulillah. Sekarang aku sudah sadar. Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi, Bi. Hanya ada Bibi. Aku minta dengan Bibi jangan pernah tinggalkan aku ya. Insya Allah, Non. Selama saya masih bisa menghembuskan nafas, saya akan tetap ada bersama Non Ria. Iya, Bi. Sekali lagi terima kasih. Iya, Non. Bibi mau tanya sesuatu. Aku melepaskan pelukan terhadap Bibi. Mau tanya apa, Bi? Tentang Den Hakim. Apa ada kabar untuk pulang ke Indonesia? Aku diam. Bang Hakim. Dia adalah kakak angkatku, namun sudah bertahun-tahun tidak pulang ke Indonesia. Dan bahkan saat papa meninggal dia tidak ada. Bang Hakim jarang memberikan kabar karena katanya dia sangat sibuk di sana. Bang Hakim sendiri tengah berada di Amerika dan tengah bekerja di sana.
Padahal di sini papa sudah memberikan perusahaan untuk Bang Hakim. Tapi dia malah memilih untuk bekerja sendiri. Mungkin andai Bang Hakim di sini, aku tidak merasakan sedih seperti ini. Perusahaan juga pasti tidak akan Mas Aji yang menjalankan. Kalau ada Bang Hakim, dia yang pasti menjalankan semuanya. Aku juga gak tahu, Bi. Mungkin dia terlalu sibuk sampai-sampai susah dihubungi. Mungkin seperti itu, Non. Tapi Bibi berharap agar Dan Hakim kembali ke Indonesia untuk menemani Non Ria di sini. Amin, Bi. Aku juga berharap seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri aku juga merindukan Bang Hakim. Malam harinya udara terasa dingin karena baru saja turun hujan. Aku baru saja selesai makan malam dan hendak kembali ke kamar. Namun semuanya diurungkan karena Bi Ida mengatakan ada tamu di depan. Aku pun langsung ke depan dan aku kaget saat melihat ada Arisa di sini. Namun dia hanya sendiri, tidak dengan Mas Haji. "Hai, Ria," sapanya. "Ada apa kamu kesini?" "Iya, aku juga heran. Kenapa dia kesini? Apa ini karena permintaan dari Mas Haji? Karena si Arisa ini yang ternyata masih menjalin hubungan dengan Mas Haji. Aku bahkan bodoh karena percaya saja dengan mereka saat itu." "Aku mau bertemu dengan kamu, Ria." "Oke, sekarang kamu sudah bertemu denganku. Ada apa?" Baik Mas Haji ataupun Arisa, mereka sama saja. Aku muak dengan mereka semua. "Ini tentang Mas Haji. Iya, aku sudah tahu hubungan kamu dengan Mas Haji. Kalau bukan hanya mantan kekasih, tapi masih punya hubungan juga. Bahkan kalian memanfaatkan aku untuk mendapatkan uang." "Oke, Aku mengaku kalau aku dan Mas Haji memang masih menjalin hubungan." "Terus?" "Tapi kamu tidak bisa seperti ini, Ria. Kamu tidak bisa membuang Mas Haji begitu saja." "Kenapa tidak bisa? Laki-laki seperti Mas Haji memang pantas dibuang. Ya kalau kamu mau, ambil saja. Aku sama sekali tidak masalah. Dan kalian tidak perlu tuh bersembunyi lagi. Silakan menjalin hubungan. Aku sudah tidak masalah lagi mau seperti apa Mas Haji dengan Arisa. Aku akan melupakan semuanya, menghapus rasa cinta dengan Mas Haji." "Tapi kamu tidak boleh seperti ini dengan Mas Haji." "Maksud kamu apa?" "Kalau bicara yang jelas, aku juga tidak punya banyak waktu. Kalau memang tidak ada yang kamu bicarakan, lebih baik kamu pergi. Seharusnya kamu memberikan harta Gano gini. Karena Mas Haji ikut membangun perusahaan." "Membangun perusahaan? Ada-ada saja kamu." Aku tertawa mendengar hal itu. Mas Haji itu bukan membangun, tapi malah menghancurkan semuanya. Aku tidak habis pikir, kok bisa dia bicara seperti itu? Memang dasar tidak tahu malu. Dengar ya Arisa, Mas Haji itu sama sekali tidak ada hak untuk dapat apapun. Karena dia bukan siapa-siapa dan hanya datang untuk menikmati apa yang aku punya. Paham? Iya, aku hanya tidak mengerti dengan jalan pikirannya Arisa. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Padahal jelas-jelas dia sendiri tahu kalau Mas Haji itu memang bukan siapa-siapa. Sama seperti dia yang tidak berhak apa-apa. Aku benar-benar menyesal karena telah percaya dengan mereka. Tapi tidak bisa seperti itu, Ria. Harusnya Mas Haji dapat separuh dari harta kamu, karena dia adalah suami kamu. Mas Haji memang suamiku, tapi sebentar lagi akan menjadi mantan. Kamu tidak akan mungkin lupa jika pernikahan kami hancur itu gara-gara kamu. Jadi Mas Haji tidak ada hak apa-apa. Iya, aku hanya bersyukur sih karena tahu keburukan kalian berdua. Tapi apa lagi ya? Memang tidak tahu malu kamu. Mau punya banyak uang, tapi malah ingin memanfaatkan orang lain. Kalau mau punya banyak uang itu, kamu harusnya kerja, bukan menipu seperti ini. Paham? Kali ini Arisa diam. Aku lagi-lagi heran, kok ada orang seperti ini yang tidak tahu malu menginginkan apa yang tidak menjadi haknya. Daripada memberikan harta ke Mas Haji, ya lebih baik aku kasih ke yang lebih membutuhkan, bukan ke mereka yang tidak tahu diri itu. Kamu tidak ada hak berkata seperti ini, Arisa. Aku masih baik dengan kamu dan Mas Haji karena aku tidak melaporkan kalian ke penjara. Iya,
Karena kalau aku mau, bisa saja aku yang akan melaporkan mereka ke penjara. Karena mereka telah melakukan penipuan dan aku mempunyai semua bukti itu. Mas Haji menikah denganku karena memang dia mempunyai rencana dengan Arisa. Mereka ingin menguras harta yang aku miliki dengan cara seperti ini. Namun aku masih diam karena aku tidak mau memperpanjang masalah. Cukup dengan bercerai dengan Mas Haji saja dan aku akan melupakan semuanya. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini, karena aku tidak mau lagi ada urusan dengan kamu ataupun Mas Haji. Bilang juga dengan Mas Haji, jangan harap dia dapat apa-apa, karena dia tidak ada hak sama sekali. Satu lagi, jangan pernah ganggu aku lagi. Kalau kalian terus saja mengganggu aku, maka aku tidak akan segan-segan untuk melaporkan kalian ke penjara. Jadi jangan sampai kesabaran aku ini habis. Setelah itu aku lantas memanggil satpam agar mereka dapat membawa Arisa pergi dari sini. Bisa stres aku kalau berurusan dengan mereka terus. Tidak berselang lama Arisa pun pergi. Aku masuk ke rumah dan langsung beristirahat. Aku juga berharap agar besok-besok tidak ada hubungan dengan mereka lagi. Semoga saja hubungan dengan Mas Haji cepat selesai. Keesokan harinya aku kembali bersiap untuk pergi ke kantor. Aku memang harus rajin karena tidak mungkin aku meminta orang lain yang menghandle semuanya. Setelah dikecewakan oleh Mas Haji, aku jadi sulit percaya dengan orang lain. Jadi lebih baik aku yang turun tangan sendiri. Andai ada Bang Hakim, mungkin aku akan percaya dengan dia. Karena jauh sebelum Papa pergi untuk selamanya, Papa sudah meminta Bang Hakim untuk menjalankan perusahaan ini. Namun itu tadi, Bang Hakim malah tidak mau dan dia mempunyai jalannya sendiri. Kalau seperti ini aku jadi merindukan Bang Hakim. Sudah sangat lama aku dan dia tidak bertemu. Entahlah, aku sendiri tidak tahu kenapa Bang Hakim tidak mau pulang lagi ke sini. Kita berangkat, Non? Tanya Pak Rudi. Aku lantas berdiri. Iya Pak, tapi kita ke makam Papa dan Mama dulu ya. Baik Non. Aku merasa merindukan Papa dan Mama lagi. Jadi aku ke sana walaupun mereka sudah tidak ada. Namun mereka akan selamanya ada di hatiku dan tidak akan pernah tergantikan untuk selamanya. Perasaan ini juga jauh lebih baik dan tidak seperti kemarin lagi. Mungkin aku bisa melupakan semuanya karena sudah terlanjur ilfil dengan Mas Haji sendiri. Sekarang aku telah sampai di makamnya Papa dan Mama. Aku melangkahkan kaki menuju makam itu. Tapi langkah ini seketika terhenti saat melihat ada seseorang di makam itu. Aku diam. Aku seperti mengenal orang itu. Dan suaranya juga tidak asing di telinga ini. Walaupun sudah lama tidak mendengar suara itu, tapi aku masih jelas mengingat suara itu. Maafkan aku, Pak. Ma, karena aku baru kesini. Bahkan di saat Papa meninggal aku tidak ada. Aku terlalu bodoh dan tidak seharusnya aku seperti ini. Sekarang aku sadar kalau aku tidak boleh seperti itu. Ria tetaplah adikku dan aku tidak boleh menjauhinya. Ria sekarang pastikan hanya sendiri, Pak. Ma, aku salah karena telah meninggalkan dia. Aku kenal suara itu. Yang tidak lain adalah Bang Hakim. Jadi, Bang Hakim sudah pulang. Namun, apa maksudnya bicara seperti itu? Bang Hakim pergi karena ingin menjauhi aku. Apa salah aku ya? Namun itu tidak penting. Aku sangat bahagia karena akhirnya Bang Hakim kembali lagi. Aku tidak sendiri lagi. Bang Hakim? Bahkan, saking bahagianya, air mata ini jatuh membasahi pipi. Aku begitu merindukan Bang Hakim. Bang Hakim menoleh dan bangkit dari posisinya dan berdiri di hadapanku. Bang, kenapa tidak bilang kalau mau pulang? Aku bahkan tidak tahu. Bang Hakim hanya tersenyum seraya mengusap kepala ini. Walaupun Bang Hakim bukan kakak kandungku, tapi aku sayang dengan Bang Hakim. Aku bahkan langsung memeluk Bang Hakim dengan erat. Aku rindu, Bang. Abang juga rindu. Maafkan abang ya, Dek, karena baru datang sekarang. Aku terisak di pelukannya Bang Hakim. Aku merasakan sedikit lega karena akhirnya Bang Hakim ada di sini. Karena aku sendiri merasakan kesepian dan tidak punya siapa-siapa lagi. Walaupun ada Bi Ida, tapi tetap saja rasanya kurang. Aku butuh seseorang yang tulus sayang denganku.
bukan hanya orang yang sekedar ingin hartaku saja. Sudah ya, Dek. Abang minta maaf. Kamu jangan menangis lagi. Abang sedih kalau lihat kamu seperti ini. Bang Hakim perlahan melepaskan pelukan ini. Iya, tapi Bang Hakim jahat. Kenapa baru pulang sekarang? Papa sudah tidak ada, dan abang tidak tahu apa yang aku alami. Aku sendirian, Bang. Bang Hakim terdengar menghela nafasnya. Abang tahu semuanya, Dek. Jangan kamu pikir kalau abang jauh dari kamu, abang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku diam seraya menatap Bang Hakim. Jadi, abang tahu kalau aku... Bang Hakim mengangguk. Iya, Dek. Abang tahu. Tahu semuanya. Dan tidak mungkin abang tidak tahu. Terus? Cukup ya. Bicaranya nanti saja. Kita lagi ada di makam. Kamu kesini ingin memberi doa untuk papa dan mama kan? Jadi lebih baik doa dulu. Nanti kita cari tempat untuk bicara. Kali ini aku menghembuskan nafas. Apa yang Bang Hakim katakan memang benar. Kalau aku kesini untuk memberikan doa kepada papa dan mama. Hingga cukup berasa di sini, Bang Hakim setelah itu dia mengajak untuk pergi dari area pemakaman ini. Niatnya tadi memang ingin ke kantor, tapi tidak jadi. Bang Hakim mengajakku ke salah satu kafe untuk bicara. Kamu mau pesan apa, Dek? Apa aja, Bang? Minum aja deh. Lagian aku sudah sarapan. Bang Hakim aja kalau pesan makanan. Bang Hakim malah tersenyum. Abang pesan makanan ya. Soalnya abang belum sarapan. Kita bicara setelah selesai sarapan, ya? Iya, Bang. Tidak berselang lama akhirnya pesanan kami datang. Di sini aku hanya memperhatikan saat Bang Hakim makan. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu dan alhamdulillah akhirnya kembali dipertemukan dengan Bang Hakim seperti ini. Di saat aku merasakannya benar-benar sendiri. Bang Hakim sudah selesai makannya dan menatap ke arahku. Sebelumnya Bang minta maaf karena baru datang sekarang, ucapnya. Iya, aku dapat melihat sendiri kalau dari wajah Bang Hakim dia terlihat merasa bersalah. Iya, oke, gak apa-apa kok. Mungkin abang sibuk selama ini. Almarhum papa juga mengerti kok kalau abang sibuk. Bahkan waktu papa masih ada, kalau papa kangen dengan Bang Hakim, papa yang mengambil Bang Hakim ke Amerika. Tapi tunggu dulu. Aku seperti mengingatkan sesuatu. Apa yang Bang Hakim katakan saat di makam papa dan mama tadi ya? Aku ingat kalau Bang Hakim tadi bicara kalau dia pergi karena ingin menjauhiku. Aku pun langsung menanyakan hal ini dengan Bang Hakim. Tapi yang aku lihat dari ekspresinya, Bang Hakim tengah menyembunyikan sesuatu dariku. Karena aku tahu dan sangat kenal dengan Bang Hakim. Jawab, Bang. Memangnya Bang Hakim kenapa menjauhiku? Apa sih, Dek? Kamu itu salah dengar. Abang tidak bicara seperti itu. Walaupun ekspresi Bang Hakim tidak seperti tadi lagi, tapi tetap saja aku masih tidak percaya. Jawab aja, Bang. Lagian aku sampai sekarang tidak tahu loh kalau Bang Hakim pergi alasannya itu apa. Masa mau bohongin aku sih? Abang gak sayang sama aku lagi? Cukup, Dek. Abang sayang dengan kamu, bahkan sangat sayang. Jadi kamu jangan punya pikiran yang tidak-tidak ya. Tapi Bang, sekarang giliran abang yang tanya dengan kamu ya. Apakah benar kalau kamu sudah menikah? Ya, walaupun abang sudah mencari tahu semuanya, tapi tetap saja abang ingin mendengarnya langsung dari kamu sendiri. Aku mengangguk dan membenarkan semuanya. Iya, Bang. Sudah menikah. Tapi dalam proses perceraian, aku sudah daftarkan gugatan cerai ke dia. Karena dia laki-laki brengsek, Bang. Dia hanya ingin harta dan tidak tulus denganku. Terus? Makanya aku minta cerai dari dia. Lebih baik aku sendiri daripada sakit hati. Makanya sekarang aku sulit percaya dengan orang lain, karena tidak ada yang tulus. Tapi aku percaya kok dengan abang, kalau abang itu tulus denganku. Aku lantas menceritakan semuanya dengan Bang Hakim atas apa yang aku alami. Perselingkuhan Mas Aji serta rencana Mas Aji dan Arisa yang ingin menipuku. Sakit, Bang.
Aku juga dapat melihat kalau wajah Bang Hakim memerah. Mungkinkah dia marah setelah tahu aku disakiti seperti ini? Kamu yang sabar ya. Sekarang sudah ada abang yang akan melindungi kamu. Kamu juga tidak perlu takut sendiri lagi. Kita akan hadapi sama-sama. Jadi abang sudah tahu semua ini? Tanyaku kali ini aku memang penasaran dan aku meminta penjelasan dari Bang Hakim. Iya, abang memang tahu semuanya. Dan jangan kamu kira abang tidak tahu. Walaupun abang jauh dari kamu, tapi abang tetap memantau kamu. Makanya abang pulang, karena tidak tega melihat kamu sendirian. Aku tersenyum, aku merasakan lega saat tahu Bang Hakim ada di sini lagi. Terus abang selamanya ada di sini kan? Tidak akan pergi lagi kan? Tidak akan, Dek. Abang akan ada di sini untuk menemani kamu. Aku lagi-lagi tersenyum. Terima kasih ya Bang. Abang datang di saat yang tepat. Dan sekarang aku sudah tidak merasakan sendiri lagi. Sama-sama. Bang Hakim mengusap kepala ini. Namun tidak sengaja Netra ini melihat Mas Aji dan Arisa di kafe ini juga. Mas Aji juga melihat ke arahku dan langsung terlihat diam. Dasar laki-laki brengsek. Semua ucapannya tidak bisa dipercaya dan tetap saja menjalin hubungan dengan Arisa. Hal ini semakin menyakitkan diri ini dan meyakinkan diri ini untuk pisah dari dia. Ada apa, Dek? Apa ada masalah? Tanya Bang Hakim dan seketika membuyarkan lamunan ini. Iya Bang, ada apa? Aku seketika memalingkan wajah dan tidak mau menatap Mas Aji serta Arisa yang ada di sini. Lagian aku sudah muak dengan mereka. Jadi tidak masalah lagi mau mereka seperti apa. Toh aku juga sudah tahu bagaimana buruknya mereka, tentang hubungan mereka, yang aku sudah tahu semuanya. Kamu yang kenapa, Dek? Kok dari tadi malah diam aja? Aku menghela nafas. Abang sudah selesai makannya kan? Kalau sudah selesai kita pergi dari sini ya, Dek. Nanti akan aku jelaskan. Tapi sekarang kita pergi dulu dari sini. Aku muak ada di sini, Bang. Bang Hakim hanya menarik ke arahku dan mungkin dia bingung kenapa aku tiba-tiba seperti ini. Namun aku tetap ingin pergi karena sebelum Mas Aji menghampiri ke sini, takutnya nanti malah ada masalah di sini yang akan membuat malu. Untungnya Bang Hakim mau saja saat aku ajak pergi. Mas Aji memang menatap ke arahku, tapi untuk kali ini sungguh aku tidak peduli lagi. Mau dia seperti apa, aku sudah tidak peduli. Aku tadi sudah meminta Pak Yadi untuk pulang karena sekarang ada Bang Hakim. Aku ingin menikmatinya banyak waktu dengan kakakku itu. Sekarang kamu jelaskan dengan abang, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba minta pergi dari kafe ini? Tanya Bang Hakim kali ini. Sekarang memang kita tengah berada di mobil. Tadi ada Mas Aji, Bang. Bukan hanya Mas Aji juga, tapi ada Arisa juga. Iya. Aku jelaskan saja sekalian. Aku benar-benar muak melihat mereka. Dua manusia yang tidak tahu diri itu. Mereka bukannya yang kamu ceritakan tadi? Iya, Bang. Jadi mereka ada di kafe itu juga? Iya Bang, makanya aku langsung pergi. Aku malas saja melihat mereka. Kenapa pergi sih, Dek? Padahal abang mau bertemu dengan laki-laki bernama Aji itu loh. Abang hanya tidak terima kalau dia menyakiti kamu. Padahal dia sangat beruntung mendapatkan kamu. Tapi dia sia-siakan begitu saja. Gak perlu seperti itu juga Bang. Aku hanya tidak tahu mau lagi ada urusan dengan dia. Aku sungguh lelah Bang. Aku ingin cepat hubungan dengan dia berakhir. Kamu memang baik, Ria. Tidak salah kalau abang kagum dengan kamu. Abang kagum dengan aku? Tanyaku kali ini merasa ada yang aneh dari ucapan Bang Hakim. Bang Hakim malah seperti salah tingkah. Bang Hakim, kenapa sih? Aneh banget. Kagum sebagai seorang kakak ke adiknya tentunya tidak masalah kan? Iya juga sih. Sudahlah. Tidak perlu aku pikirkan, karena pikiran ini juga sudah sangat banyak bangetnya. Dek, sekarang kita mau kemana? Ke kantor aja ya Bang. Oh iya, satu lagi. Ada yang ingin aku sampaikan ke abang. Apa? Aku pun lantas tersenyum. Karena
Karena sekarang sudah ada Abang Hakim, jadi aku maunya Abang terus yang urus perusahaan. Ya, rasanya tidak salah kalau aku meminta Bang Hakim yang mengurus. Dia itu kakakku, jadi aku sangat percaya dengan Bang Hakim. Bang Hakim tidak akan menyakiti dan tentunya tidak akan seperti Mas Haji. Dia baik dan aku sangat kenal dengan Bang Hakim. Lagian sebelum Papa meninggal, Papa pernah berpesan denganku. Kalau Bang Hakim pulang ke Indonesia, Papa ingin Bang Hakim yang mengurus semua usahanya Papa. Papa dan Mama itu sangat sayang dengan Bang Hakim. Mereka sama sekali tidak pernah membedakan aku dan Bang Hakim. Begitu juga denganku yang sangat sayang dengan Bang Hakim. Jadi aku percaya dengan dia. Mau ya Bang, ini bukan hanya permintaan dari aku sih, tapi dari almarhum Papa juga. Namun Bang Hakim malah menggeleng. Tidak bisa dek, kamu saja yang mengurus perusahaannya, jangan Abang. Kamu yang lebih berhak. Abang bicara apa sih? Berhak apa? Kita sama-sama anaknya Papa dan Mama. Jadi Abang itu berhak juga. Selama ini Papa dan Mama sayang dengan Abang, dan memang ingin Abang yang menjalankan ini semua. Tapi dek, tapi apa? Abang mah gitu. Aku merasa kesal. Ya karena Bang Hakim tidak mau. Lagian aku mana bisa sendiri mengurus perusahaan. Jangan marah dong dek. Bang Hakim mengelus selembut kepala ini. Oke, akan Abang jelaskan dengan kamu ya. Abang datang ke sini karena Abang ingin membuka usaha sendiri. Abang tertarik dengan usaha kuliner. Mungkin Abang akan buka restoran atau rumah makan. Terus gak mau memimpin perusahaan. Bang Hakim menggeleng. Enggak, Abang sudah punya rencana. Jadi jangan sampai rencana itu hancur. Lagian Abang percaya dengan kamu. Kalau kamu bisa, kamu itu hebat. Papa dan Mama pasti bangga dengan kamu. Aku menghembuskan nafas. Ya, kalau sudah seperti ini, aku juga tidak bisa memaksa Bang Hakim. Tentunya Bang Hakim punya pikiran sendiri dan jalan sendiri. Sudah saatnya kamu belajar untuk memimpin perusahaan. Jangan seperti kemarin lagi. Diberikan ke orang lain, yang ada malah merugikan perusahaan. Iya Bang, aku juga sangat menyesal telah mempercayakan perusahaan ke Mas Haji. Bukannya untung tapi malah rugi. Tapi Abang janji dengan kamu dek, kalau Abang akan bantu kamu kapanpun kamu butuh Abang. Abang pastikan akan selalu ada untuk kamu. Terima kasih ya Bang. Ya. Karena terlalu asik bicara, tidak terasa telah sampai di kantor. Bang Hakim ikut masuk dan beberapa pegawai di sini masih ada yang kenal dengan Bang Hakim. Kali ini Bang Hakim juga mengajariku banyak hal tentang bagaimana menangani perusahaan ini. Sekali lagi aku sangat berterima kasih dengan Bang Hakim. Karena adanya dia, aku merasa lebih lega. Akhirnya selesai juga. Ucapku seraya menatap berkas-berkas yang ada di hadapanku saat ini. Ya, walaupun rasanya melelahkan, tapi aku bahagia saat menatap berkas itu. Akhirnya aku menyelesaikan semuanya dengan baik. Walaupun ada bantuan dari Bang Hakim, karena aku masih perlu banyak belajar dalam hal seperti ini. Aku menatap Bang Hakim yang memang dari tadi menatapku seraya tersenyum. Aku juga heran sih kenapa Bang Hakim menatapku seperti itu ya. Bang, panggilku. Namun Bang Hakim tidak menjawab. Dia masih saja menatapku. Bang, panggilku lagi. Ya kenapa dek? Tanya Bang Hakim kali ini. Kenapa sih Bang? Kok menatap aku seperti itu? Kamu cantik dek. Hah? Maksudnya? Tidak. Bang Hakim lantas menggeleng dan tidak lagi menatapku. Maaf, Abang kurang fokus. Kamu mau bicara apa tadi? Enggak mau bicara apa-apa sih. Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang yang Bang Hakim katakan tadi. Aku hari ini rasanya sangat lelah. Oh ya, kamu udah selesai? Tanya Bang Hakim kali Bang Hakim kembali menatapku. Sudah selesai kok. Terima kasih ya Bang, karena telah banyak membantuku hingga aku bisa menyelesaikan ini semua. Iya sama-sama. Tapi Abang yakin kalau kamu mampu, jadi tidak perlu meminta orang lain lagi untuk menjadi pemimpin di perusahaan ini. Aku paham apa yang dikatakan Bang Hakim.
Masalah Bang Hakim yang ingin membuka usaha sendiri, aku juga paham dan sama sekali tidak masalah lagi. Terus satu hal sih, atas apa yang terjadi sekarang, aku jadikan pelajaran. Kalau jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi sampai memberikan semua yang kita punya. Karena terkadang orang itu tidak tulus dan hanya mencari keuntungan atas diri kita. Ya seperti aku dan Mas Haji. Aku berikan semuanya ke dia, tapi dia malah membalasnya dengan hal seperti ini. Tentu saja rasanya sangat sakit, tapi aku janji dengan diriku sendiri kalau aku akan kuat dan tidak mau lagi bodoh karena cinta. Aku sudah selesai loh Bang, kita pulang ya? Ajakku. Abang ikut pulang ke rumah kan? Aku sangat berharap bisa seperti dulu lagi dengan Bang Hakim. Bisa tinggal serumah sama waktu kita kecil dulu. Walaupun sekarang tidak ada papa dan mama, tapi adanya Bang Hakim membuatku bahagia. Namun Bang Hakim malah menggeleng. Tidak dek, abang tidak bisa pulang ke rumah. Maksudnya kalau sekedar hanya bertamu saja tidak masalah, tapi kalau tinggal tidak bisa. Kenapa Bang? Bang Hakim menghembuskan nafasnya. Dek, walaupun bagaimanapun, kita itu bukan saudara kandung. Kita juga sama-sama sudah dewasa. Jadi rasanya tidak mungkin jika kita tinggal serumah. Tapi Bang Hakim itu kakakku dan selamanya seperti itu. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Aku ingin kita serumah lagi seperti dulu. Bang Hakim malah diam dan menatapku dengan tatapan tidak seperti sebelumnya. Malahan lagi-lagi aku mendengar dia menghembuskan nafas. Iya, abang adalah kakak kamu dan selamanya seperti itu. Tidak bisa berubah dan akan terus jadi kakak. Raut wajah Bang Hakim sedikit berubah. Aku jadi bingung sendiri dengan Bang Hakim. Ini kenapa aneh sekali sih? Kamu bicara apa sih Bang? Enggak, tapi abang tetap tidak bisa kalau tinggal bareng sama kamu. Tapi abang janji, kapanpun kamu butuh abang, maka abang akan selalu ada untuk kamu dan akan sering pulang ke rumah juga. Ya sudahlah kalau seperti itu. Lagi-lagi aku mencoba paham akan alasan dari Bang Hakim. Oke, aku gak masalah. Tapi abang ikut ke rumah ya. Apa abang gak kangen dengan Bi Ida? Kemarin Bi Ida sempat tanya tentang abang loh. Katanya kapan abang pulang ke Indonesia. Kan sekarang sudah pulang, jadi tidak ada salahnya untuk bertemu dengan Bi Ida. Bang Hakim pun akhirnya mengangguk. Oke, ayo pergi. Singkatnya sekarang sudah sampai di rumah dan Bi Ida menyambut kedatangan kami dengan sangat bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Karena akhirnya bisa bertemu dengan Bang Hakim. Karena memang aku dan Bang Hakim sangat dekat dengan Bi Ida. Akhirnya Bibi bisa bertemu dengan Den Hakim lagi, ucap Bi Ida. Iya Bi, Bibi apa kabar? Alhamdulillah baik Den. Den Hakim tambah ganteng saja. Bang Hakim lantas tersenyum. Terima kasih Bi. Iya. Setelah itu Bi Ida mengajak kami makan bersama. Bi Ida sendiri katanya sudah membuatkan makanan kesukaanku dan Bang Hakim. Karena sebelumnya aku memberitahukan kepada Bi Ida kalau aku dan Bang Hakim akan pulang ke rumah. Ayo kita makan sama-sama Bi, ajakku. Iya non. Masakan Bi Ida memang enak ya. Tidak ada duanya, puji Bang Hakim, dan hal itu membuat Bi Ida tersenyum. Dan Hakim, bisa aja Bibi jadi malu. Benar loh Bi. Salah satu hal yang membuat saya kangen itu adalah masakan dari Bibi. Ya sudah, kalau seperti itu Bibi akan masak lagi untuk Den Hakim. Nah, Bang katanya kangen dengan masakan Bibi. Jadi aku minta Abang malam ini menginap di sini ya. Hanya malam ini kok, aku masih kangen dengan Abang. Mau ya? Please. Aku menatap Bang Hakim seraya memohon. Ya walaupun Bang Hakim tidak tinggal di sini, tapi aku ingin malam ini Bang Hakim menginap di sini. Bang Hakim malah tersenyum dan mengusap lembut kepalaku. Iya, malam ini Abang akan menginap di sini. Kita bertiga asyik makan, tapi tidak berselang lama. Ada suara keributan dari luar, dan itu membuatku bangkit dari duduk. Setelah itu pergi keluar. Aku juga dikagetkan dengan adanya Mas Aji di rumah ini. Sebenarnya mau apa lagi sih dia? Mengganggu saja. Ria, panggilnya. Mau apakah? Hah? Mau apa kamu kesini lagi? Tidak tahu malu sudah diusir, tetap saja kesini lagi. Aku mau bicara dengan kamu. Mau bicara apa?
gunung kita akan berakhir dan beberapa hari lagi kita akan resmi bercerai. Oke, aku tidak masalah kalau kita bercerai, tapi setidaknya kamu bagi hartaku. Untuk aku lah. Ya karena selama menjadi suami kamu aku ikut bekerja. Masa aku tidak dapat apa-apa? Aku berdecak kesal. Memang tidak tahu malu. Ya semakin jelas saja kalau dia menikah denganku hanya karena harta. Cukup mas. Selamanya aku tidak akan pernah memberikan apapun untuk kamu. Dan jangan berharap lebih, karena kamu tidak punya hak apapun. Tidak Ria, aku tidak mau. Dan aku tetap ingin minta bagian. Kalau kamu tidak mau memberikan aku harta, maka aku akan membuat hidup kamu tidak tenang. Gila kamu. Aku tidak main-main Ria. Aku akan membuat hidup kamu tidak tenang. Mas Haji malah menarik tanganku hingga aku meringis kesakitan. Mau kamu apa sih sebenarnya mas? Ya aku mau harta kamu. Itu semua tidak akan pernah terjadi mas. Mas Haji kembali menarik tanganku dan terasa sangat sakit. Aku terus berontak dan tidak mau ikut Mas Haji. Lepaskan adik saya. Iya, itu suara Bang Hakim. Genggaman tangan Mas Haji terlepas dan aku langsung menghampiri Bang Hakim. Bang Hakim menatap Mas Haji. Lepaskan adik saya. Suara Bang Hakim terdengar sangat dingin. Adik? Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak usah ikut campur dengan urusan saya. Iya, Mas Haji memang tidak tahu tentang Bang Hakim karena saat kita menikah, Bang Hakim tidak ada. Apa yang menjadi urusan Ria itu adalah urusan saya. Sekali lagi saya katakan jangan pernah ganggu adik saya. Ini di luar kendaliku. Bang Hakim dan Mas Haji terlihat pertengkaran. Aku tidak bisa melerai karena aku juga takut. Hingga akhirnya Bang Hakim yang menang. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah kamu ganggu adik saya lagi. Mas Haji pergi dengan wajah yang babak belur. Bang Hakim pun lantas menghampiriku dan memelukku dengan erat. Sudah, ada abang di sini. Kamu tidak perlu takut lagi ya. Cukup lama aku menangis dalam pelukan Bang Hakim. Lagi-lagi menyesali semua yang terjadi. Kenapa begitu bodohnya aku mau saja dengan Mas Haji. Percaya begitu saja padahal dia tidak pernah tulus. Sama sekali tidak memberikan kebahagiaan dan malah membuat masalah seperti ini. Aku memang tidak mau lagi bersama Mas Haji. Dan tidak mau mengingat apa yang terjadi di antara kita berdua. Namun aku masih saja merutuki kebodohan diri ini yang dulu begitu mudah percaya dan terbuai dengan rayuan dari Mas Haji. Benar-benar merasa sangat bodoh. Dek, apa kamu baik-baik saja? Tanya Bang Hakim pelan. Aku juga merasakan usapan lembut di kepala ini. Iya. Aku memang masih terisak di dalam pelukannya Bang Hakim. Perasaan ini memang sangat campur aduk. Dan semakin ingin masalah dengan Mas Haji itu cepat selesai, aku semakin ingin cepat bercerai darinya. Perlahan Bang Hakim melepaskan pelukannya dan mengusap air mataku. Jangan menangis. Abang tidak suka. Aku juga menyukai air mata. Dan memang benar kalau aku tidak boleh menangis. Aku memang tidak boleh lemah dan memang harus tetap kuat menjalani ini semua. Kalau aku lemah, mungkin Mas Haji yang akan bahagia. Lagian urusanku dengan Mas Haji itu belum selesai. Kita belum resmi bercerai. Sudah jauh lebih baik? Tanya Bang Hakim lagi. Kalau memang masih mau menangis tidak masalah, menangis saja. Dan jika itu bisa membuat kamu jauh lebih tenang, Abang akan tunggu sampai kamu selesai menangis. Aku lantas menggeleng. Enggak kok Bang, aku baik-baik saja dan tidak mau menangis lagi. Syukurlah kalau seperti itu, ucap Bang Hakim seraya tersenyum. Iya Bang. Jadi itu yang namanya Haji. Bang Hakim menatapku dan aku hanya bisa mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Abang baru pertama kali melihatnya dan lumayan ganteng juga. Pantas saja kamu sempat terpesona. Abang apaan sih, menyesal aku Bang. Males banget deh kalau ingat Mas Haji. Percuma kalau tampan tapi tidak pernah tulus. Untuk apa? Aku malah ilfil sekarang dengan dia. Jangan disesali dek. Semua yang terjadi di hidup kamu merupakan takdir yang harus kamu jalani. Jangan pernah disesali. Tapi apa yang terjadi dengan kamu saat itu cukup jadikan pelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Ya Bang. Bang Hakim lantas memegang tanganku yang tadi ditarik oleh Mas Haji. Memang ada yang memerah dan terasa sangat sakit juga. Sakit ya?
Tanya Bang Hakim. Dikit sih, jawabku. Abang obati ya? Di mana kotak P3K? Ada di lemari bang, ambil saja. Bang Hakim bangkit dari duduknya dan mengambil kotak P3K. Tidak berselang lama Bang Hakim kembali dan langsung mengobati lukaku. Untungnya tadi ada Bang Hakim yang juga membela aku. Coba kalau tidak ada, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah selesai, ucap Bang Hakim. Terima kasih ya bang. Ya, abang malam ini akan menginap di sini. Takutnya laki-laki itu malah kembali lagi dan menyakiti kamu. Abang tidak mau kalau semua itu terjadi. Abang tidak mau kamu kenapa-napa, Dek. Kalau ada abang, aku pasti aman. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat. Abang juga mau istirahat. Oke, aku ke kamar ya bang. Abang masih ingat dengan kamarnya kan? Bang Hakim malah tersenyum dan mencubit pipi ini hingga membuatku meringis kesakitan. Aduh, abang, ih. Ya abang tidak mungkin lupa lah, Dek. Aneh-aneh saja kamu ini. Iya, aku mau ke kamar dulu bang. Iya. Waktu terus berlalu. Tepat hari ini, hari perceraian aku dengan Mas Haji. Aku telah siap dan hari ini aku akan ditemani oleh Bang Hakim. Bang Hakim sudah datang dan sudah menungguku sedari tadi. Aku menghampiri Bang Hakim yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Bang, panggilku. Bang Hakim pun lantas menoleh seraya tersenyum. Bagaimana? Apa kamu sudah siap? Tanya Bang Hakim. Ya bang, aku sudah siap kok. Bang Hakim bangkit dari duduknya. Ya sudah, ayo pergi. Ya. Menarik nafas selalu mengembuskannya secara perlahan. Ya, aku memang sudah siap dengan semua ini. Siap untuk bercerai dari Mas Haji. Selama di perjalanan menuju pengadilan agama, aku hanya diam. Bang Hakim pun seperti itu. Dan sepertinya Bang Hakim memang membiarkan aku untuk diam. Sama sekali tidak mengajak bicara atau hal yang lainnya. Aku hanya tidak menyangka jika semuanya akan terjadi seperti ini. Namun aku teringat apa yang Bang Hakim katakan. Jika semuanya tidak boleh disesali, semua yang terjadi merupakan takdir yang memang harus aku jalani. Di sini aku hanya bisa berharap jika setelah bercerai dari Mas Haji, kehidupan aku akan jauh lebih baik dan lebih bahagia. Mas Haji juga tidak lagi mengganggu serta aku bisa hidup dengan damai. Kita sudah sampai, Dek. Kamu mau turun atau tidak? Suaranya Bang Hakim seketika membuyarkan lamunan ini. Aku juga langsung menoleh ke Bang Hakim. Dan ternyata memang benar. Kalau kita memang sudah sampai. Aku terlalu sibuk dengan pikiran yang tidak menentu, bahkan aku tidak sadar kalau sudah sampai di sini. Mau turun atau tidak? Tanya Bang Hakim lagi. Maulah bang, masa kamu turun? Ada-ada saja sih. Oke, ayo turun. Tapi janji dengan abang ya, kalau kamu tidak akan menangis lagi. Iya bang, aku janji tidak akan menangis lagi. Iya. Aku dan Bang Hakim masuk ke dalam dan tidak berselang lama Mas Haji datang ke sini. Namun dia tidak sendiri karena dia ditemani oleh Arisa. Bahkan mereka mendatangiku. Hei Arya, sapa Arisa. Aku sangat malas menanggapinya. Bang Hakim mengeratkan pegangan tanganku agar aku tidak jauh-jauh darinya. Akhirnya kamu pisah juga dengan Mas Haji. Dan sebentar lagi aku yang akan menikah dengan Mas Haji. Jangan menangis ya, karena kamu itu hanya dimanfaatkan oleh Mas Haji. Mas Haji itu sama sekali tidak pernah cinta dengan kamu. Aku tidak peduli. Lagian aku juga tidak pernah mengharapkan cinta dari Mas Haji lagi. Terserah kamu mau menikah dengan Mas Haji atau tidak, itu bukan urusanku. Aku langsung mengajak Bang Hakim untuk masuk ke ruangan sidang. Lagian untuk apa juga terus bicara dengan Arisa? Membuang waktuku saja. Sama sekali tidak ada gunanya. Sidang pun dimulai dan karena aku memiliki kuasa hukum yang sangat baik, makanya dari itu semuanya berjalan dengan lancar. Hingga Mas Haji tidak mendapatkan apa yang dia mau. Hakim pun memutuskan kalau aku dan Mas Haji resmi bercerai secara agama maupun hukum. Ya, semuanya sudah selesai. Mas Haji hendak menghampiriku. Namun Bang Hakim lebih dulu membawaku pergi. Mungkin Bang Hakim tidak mau kalau kejadian beberapa hari yang lalu kembali terjadi pada saat Mas Haji mencoba menyakitiku.
Aku merasakan lega karena akhirnya bisa berpisah dengan Mas Haji. Pagi Bi, sapaku. Pagi juga Non, balas Bibi seraya tersenyum. Aku juga tersenyum karena aku sendiri benar-benar merasakan lega atas perceraian dengan Mas Haji. Seminggu sudah berlalu setelah perceraian dengan Mas Haji, kini aku mau fokus menata hidupku menjadi lebih baik lagi. Tidak masalah lah kalau tidak punya pasangan, tapi aku bisa bahagia. Karena untuk apa juga punya pasangan kalau selalu disakiti? Apalagi seperti Mas Haji yang menikah denganku hanya untuk harta. Jadi aku berpikir mengakhiri semuanya adalah hal yang terbaik. Terkadang kita memang perlu sadar akan kesehatan mental kita sendiri. Sudahlah, tidak perlu membahas tentang Mas Haji lagi, karena aku sudah melupakannya dan tidak mau lagi ada urusan dengannya. Bibi lihat Non Ria terlihat sangat bahagia. Kalau Bibi boleh tahu ada apa sih? Aku lagi-lagi tersenyum. Tidak ada apa-apa sih. Mungkin yang Bibi lihat aku terlihat bahagia daripada biasanya, karena mungkin beban dan masalah yang sempat aku rasakan sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang lebih enjoy dan santai untuk menjalani hidup. Walaupun ada tanggung jawab pekerjaan yang sangat banyak, namun aku selalu berusaha untuk menjalani semuanya dengan ikhlas. Maka aku yakin dengan keikhlasan itu semuanya akan berbuah indah. Oh, ya sudah kalau seperti itu. Bibi ikut bahagia mendengarnya. Bibi juga bahagia kalau Non Ria bahagia. Iya Bi. Non Ria sekarang sarapan? Bibi sudah buatkan sarapan. Terima kasih ya Bi. Sama-sama Non. Sarapan yang banyaknya biar semakin semangat. Iya Bi, pasti kok. Aku memakan sarapan yang dibuatkan Bi Ida. Dan setelah selesai sarapan, aku lantas langsung berpamitan untuk pergi ke kantor. Karena hari ini ada meeting untuk bertemu dengan klien. Aku juga insya Allah akan berusaha untuk memenangkan tender. Ya, sebelum ini aku sudah banyak belajar dengan Bang Hakim. Jadi aku yakinlah bisa menjalankan ini semua. Sesampainya di kantor aku langsung melaksanakan meeting. Meeting ini berjalan cukup lama sih, hingga akhirnya selesai dan menjalin kesempatan untuk kerjasama. Klien pun pamit pergi dan tentu saja aku sangat bahagia. Aku tadinya sempat mengira kalau aku tidak mampu untuk menjalankan ini semua ya. Namun setelah banyak belajar dengan Bang Hakim, aku menjadi yakin kalau diri ini pasti bisa. Semuanya terbukti kalau aku bisa. Bang Hakim pasti sangat bangga dengan pencapaian aku ini. Aku mengambil ponsel dan langsung menghubungi Bang Hakim. Aku harus merayakan keberhasilan ini karena hari ini aku sangat bahagia. Iya Dek, ada apa? Telepon sudah mulai terhubung dan suara Bang Hakim sudah mulai terdengar. Bang, iya ada apa sih? Abang di mana? Tanyaku kali ini. Lagi meninjau tempat untuk membangun restoran. Kenapa? Bisa ketemu nggak? Atau abang lagi sibuk? Bisa kok. Memangnya ada apa? Ada deh, nanti aku cerita ke Bang Hakim. Tapi kita ketemu dulu ya. Iya, mau ketemu di mana? Di kafe tempat biasa aja ya. Bisa kan Bang? Bisa kok. Oke, ya udah, abang OTW ke sana sekarang. Iya Bang, see you. Setelah itu aku juga bersiap-siap untuk bertemu dengan Bang Hakim. Rasanya aku tidak sabar untuk menceritakan semuanya dengan Bang Hakim. Bang Hakim memang sukses membuat semangat ini bangkit lagi. Aku juga sudah tidak lagi terpuruk dengan masalah yang dihadapi. Aku sudah jauh lebih baik dan bahagia sekarang ini. Setelah siap semuanya, aku langsung berangkat untuk menemui Bang Hakim. Bang, panggilku ketika sudah sampai di kafe. Aku tidak menyangka jika Bang Hakim yang duluan sampai di sini. Aku lantas menghampiri Bang Hakim. Abang, panggilku lagi. Ya Dek, kenapa sih? Aku lantas duduk di sampingnya Bang Hakim. Bang Hakim sendiri langsung menatapku. Ada apa Dek? Dari yang abang lihat sih kamu terlihat sangat bahagia. Iya Bang, aku memang lagi bahagia. Bahagia? Bang Hakim malah kembali mengerutkan keningnya. Iya Bang, aku bahagia. Bahagia kenapa memangnya? Aku tersenyum dan mulai menceritakan semuanya dengan Bang Hakim. Tentang apa saja yang aku lalui tadi dan bisa memenangkan tender. Di sini aku juga mau berterima kasih dengan Bang Hakim. Karena berkat Bang Hakim, aku juga bisa seperti ini. Bang Hakim juga ikut tersenyum. Kamu serius Dek? Iya Bang, aku serius. Makanya aku sangat seneng banget.
Alhamdulillah kalau seperti itu, abang ikut bahagia mendengarnya. Bang Hakim mengusap lembut kepala ini. Karena sedari kecil, Bang Hakim memang selalu mengusap kepala ini. Makanya aku selalu merasakan nyaman saat berada di sisinya Bang Hakim. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.